Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Senin 30 Januari 2023, hari biasa pekan keempat. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau mengenal kami berdasarkan nama kami masing-masing. Semoga kami mengalami pemeliharaan-Mu yang penuh kasih sayang agar kami hidup dengan damai dan sejahtera. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Markus bab 5 ayat 1 sampai dengan 20. Sekali peristiwa, sampailah Yesus dan murid-muridnya di seberang danau Galilea di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah kepadanya seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan. Orang itu diam di sana dan tidak ada lagi yang sanggup mengikatnya dengan rantai sekalipun. Sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantai itu diputuskannya dan belenggu itu dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukul diri dengan batu. Ketika melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya. Lalu ia menyembahnya dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau, roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian Yesus bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah ini. Adalah di sana, di lereng bukit, sekawanan babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepada Yesus, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu dan biarkanlah kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka, lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan masuki babi-babi itu. Maka kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu. Mereka menceritakan hal itu di kota dan kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk. Orang yang tadinya kerasukan legion itu kini berpakaian dan sudah waras. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak supaya Yesus meninggalkan daerah mereka. Pada waktu itu Yesus naik ke dalam perahu. Orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai Yesus. Tetapi Yesus tidak memperkenankannya. Yesus berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala yang telah diperbuat Tuhan atasmu. Dan ceritakan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Orang itu pun pergi dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semuanya menjadi heran. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Danau Galilea itu sekitar 2,5 kali danau di Bedugul.
Maka dia ada gelombang, ada ombak. Dibagi dalam utara, selatan, timur, barat. Yesus dan Petrus bersama-sama di daerah Galilea dan di seberangnya adalah Gerasa. Gerasa adalah tempat untuk kuburan. Jadi publik ya, kuburan publik. Dan di sana ada seorang yang gila. Ya, orang gila itu kan tidak jelas. Disebutkan kerasukan setan karena perbuatannya aneh. Dan yang unik adalah ketika Yesus turun dari perahu, orang itu menyambut Yesus dan menceritakan siapakah dia. Maka kemudian Yesus mengusirnya. Mengusir kemana? Melalui babi-babi itu. Maka babi yang ribuan itu lari tunggang-langgang masuk ke jurang dan mati. Nah, bagaimana kalau misalnya itu pemilik kalian? Yang memiliki kalian babi itu rugi. Satu babi berapa juta? 7-8 juta. Kalau 1.000, 7 miliar. Ya ngamuklah orang. Karena babinya masuk ke jurang. Satu sisi itu. Di lain sisi, orang tersebut sembuh. Bahkan dia pengen ikut Yesus. Tetapi Yesus tidak mau dan minta supaya dia pulang ke rumah. Dan tentu saja orang tuanya heran, orang itu sehat kembali. Rambutnya biasa acak-acakan, menjadi rapi, mandi, jadi ganteng lah. Ya, dan menceritakan tentang apa yang dilakukan oleh Yesus. Tetapi mereka tidak tahu siapakah Yesus. Nah, saudara terkasih, pewartaan kabar gembira yang perlu adalah objek pewartaan tadi. Karena sang pewarta sudah selamat. Yang diwartakan memasuki keselamatan. Maka perlu diwartakan. Tentang orang yang mewartakan itu tidak terlalu penting. Dan di sini gereja. Pada zaman milenial ini banyak orang mau tampil viral. Jadi lalu yang diwartakan bukan lagi Kristus, tetapi yang diwartakan adalah diri kita sendiri. Seolah-olah tanpa wajah kita, tanpa kita dunia ini mati. Maka Yesus disembunyikan di belakang. Tetapi yang harus betul-betul terjadi adalah Yesus yang di depannya diwartakan. Nah, inilah yang harus menjadi motivasi dari pewartaan zaman milenial ini dengan menggunakan medsos. Ada IG, ada WA, banyak hal. Ada Twitter. Itu semua merupakan sarana pewartaan. Karena itu pada hari ini kita diajak untuk sadar bahwa pewartaan harus menyentuh dan mencapai pada tujuan awal menyelamatkan orang. Bukan untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Karena itu kita mempunyai kiat-kiat, harus punya visi. Apa visi kita dalam mewartakan Kristus? Yesus yang wafat, Yesus yang bangkit, Yesus yang menyelamatkan. Nah, bagaimana kita mewartakan kabar gembira itu? Satu, taat akan Tuhan, takut akan Tuhan. Dan rasa takut tadi terurai dalam ketaatannya kepada pemimpin-pemimpin gereja yang telah dipilih oleh Roh Kudus. Ketaatan itu harga mati. Maka lalu dalam ketaatan itu kita mewartakan. Melalui apa? Pelayanan kasih, diakonia, puji-pujian, liturgia. Kemudian juga kesaksian martiria. Karena itu kita berjuang untuk menjadi pemenang dalam pewartaan tadi. Mengalahkan kegelapan seperti yang dilakukan oleh Yesus dan menyembuhkan orang-orang yang tersesat. Bahkan
orang-orang yang berada dalam kegelapan dengan cara eksorsis. Membiarkan Roh Kudus hadir dan mengusir kegelapan tadi dalam diri orang-orang yang kerasukan atau mengalami kegelapan. Dan mendengarkan pengakuan dosa bagi orang-orang yang berdosa. Inilah tugas kita, Tuhan memberkati. Selamat pagi.